Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Baik anak-anak, jangan lupa kalian harus tetap semangat, makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, tidak boleh banyak main. Ya, hari ini materi kita yaitu tentang volume bangun ruang. Tapi Ustazah akan bahas satu volume dulu, yaitu volume bangun ruang prisma tegak segitiga. Nah, untuk lebih jelasnya simak penjelasan Ustazah berikut. Tapi sebelum Ustazah jelaskan, Ustazah akan beritahu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu siswa dapat menghitung volume bangun ruang. Nah, sekarang volume bangun ruang yang akan kita bahas yaitu volume bangun ruang prisma tegak segitiga. Dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara menentukan sebuah volume. Masih ingatkah kalian apa itu volume? Ya, volume adalah seberapa banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Nah, hari ini volume yang pertama akan kita bahas yaitu volume prisma tegak segitiga. Nah, masih ingatkah kalian dengan bangun ruang prisma? Ya, prisma adalah bangun ruang yang bentuk dan ukuran alas dan tutupnya sama. Masih ingatkah kalian dengan ciri-ciri prisma? Ya, prisma memiliki sisi atas atau tutup yang berbentuk segitiga, memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi panjang, dan memiliki sisi alas atau sisi bawah yang berbentuk segitiga pula, sama seperti atapnya. Terus prisma tegak segitiga juga memiliki 6 titik sudut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan memiliki 9 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang kalian sudah ingat kan ciri-ciri prisma tegak segitiga? Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke volume prisma tegak segitiga. Ya, baik anak-anak, sebelum Ustazah menjelaskan tentang volume prisma tegak segitiga, Ustazah akan menjelaskan dulu volume prisma yang dapat ditentukan dari volume balok. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Gambar di sini ini merupakan sebuah balok ya anak-anak ya. Balok ini akan Ustazah potong menjadi 2. Nah, ini yang warna ungu ini sebuah perpotongan. Nah, Ustazah potong menjadi 2, berarti menjadi setengah balok dan setengah balok. Kalian perhatikan tidak sih? Setengah balok ini akan membentuk suatu prisma tegak segitiga. Nah, jadi bentuk prisma tegak segitiga ini sama dengan bentuk setengah balok. Jadi volume prisma adalah, kalian dapat tulis dulu, sama dengan 1/2 dikali volume balok. Kita pakainya volume balok dulu ya anak-anak. Masih ingat nggak volume balok apa? Iya benar, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita tulis ya, berarti 1/2 dikali panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang kali lebar kali tinggi ini merupakan volume balok. Nah, kalian perhatikan di gambar yang ini. Panjang dan lebar ini ada di bawah. Ya, panjang dan lebar ini merupakan alas. Jadi kita bisa tulis 1/2 dikali panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, panjang lebarnya ini kita dalam kurungin dulu. Jadi setengah panjang kali lebar ini merupakan alas segitiga ya. Berarti dapat kita simpulkan volume prisma adalah perkalian antara luas alas dengan tingginya. Jadi luas alas kali tinggi ya. Sampai sini paham ya anak-anak? Jadi volume prisma itu luas alas kali tinggi. Nah, selanjutnya volume prisma tegak segitiga. Kalian tadi kan sudah Ustazah beritahu volume prisma itu kan luas alas kali tinggi. Nah, volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi.
kalian lihat di sini prisma tegak segitiga. Luas alas, kalian lihat alasnya ini bentuknya apa? Segitiga. Masih ingat nggak ya kira-kira kalian dengan luas segitiga? Iya benar, luas segitiga adalah setengah dikali alas, yang ini alasnya ya, dikali tinggi. Nah, ini merupakan tinggi. Ustazah boleh nggak kebalik kalau ini alas, ini tinggi? Boleh ya. Yang penting kalian ingat kalau segitiga itu ada alas sama tingginya. Lalu setelah kalian tahu rumus luas segitiga, kalian gabungkan dengan tinggi yang ini. Ini itu tinggi prismanya ya anak-anak. Nah, jadi rumus volume prisma tegak segitiga yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi, ini alas dan tinggi segitiga, dikali tinggi prisma. Nah, tinggi prisma itu yang garis-garis warna hijau ini merupakan tinggi prisma. Sampai sini paham ya? Jadi ingat, volume prisma tegak segitiga sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi dikali tinggi prisma. Ya, perhatikan gambar. Di sini ada contoh yang pertama. Contoh yang pertama kalian lihat ada sebuah prisma tegak segitiga. Jika alas prisma tegak segitiga di samping adalah segitiga siku-siku, tentukan volumenya. Nah, berarti kita cari volume prisma tegak segitiga. Masih ingat nggak rumusnya apa? Iya, volume sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Ini alas segitiga dan tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Lalu kita tulis 1/2 dikali alasnya bentuknya 24, tingginya 32. Jadi kita tulis 1/2 dikali 24 dikali 32. Lalu dikali tinggi prisma. Nah, tinggi prisma nih, yang ini tinggi prisma. Berapa tingginya? Benar, 35. Lalu kita hitung yang di dalam kurung dulu ya. Hasilnya 384 dikali dengan tinggi prisma yaitu 35. 384 dikali 35 hasilnya 13.440 cm kubik. Ingat anak-anak, kalau volume satuannya itu kubik ya, pangkatnya 3. Sampai sini paham ya? Lanjut contoh yang kedua. Perhatikan gambar prisma tegak segitiga di samping ini. Volume prisma tegak segitiga di samping adalah 3000 cm kubik. Nah, ini volumenya udah ketahuan nih, 3000 cm kubik. Lalu kita akan cari tinggi segitiganya. Nah, kalian lihat di sini. Volume, masih ingat ya, volume prisma rumusnya luas alas kali tinggi. Volumenya udah ketahuan, kita tulis. Volume sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi, ini luas alas segitiga, dikali tinggi prisma. Lalu kita tulis di sini volumenya berapa, tadi udah dapat 3000. Nah, sama dengan 1/2 dikali alasnya 20, alas segitiga, dan tinggi segitiganya kita nggak tahu nih, ini yang kita tanya ya. Dikali tinggi prisma ada 25. Lalu kita tulis lagi 3000. Oh, kita hitung dulu. 20 dibagi 2 hasilnya 10 ya. Lalu kita tulis dulu 3000 sama dengan 10 dikali tinggi segitiga dikali tinggi prismanya 25. Lalu kita hitung dulu yang ini. Kita tulis 3000 sama dengan 250. 250-nya ini dari 10 dikali 25. 250 dikali tinggi segitiga. Lalu 250-nya pindah ke sebelah kiri nih, dekat 3000. Kalau pindah berarti dibagi. Jadi 3000 dibagi 250 sama dengan tinggi segitiga. Nah, boleh nggak dibalik nih tinggi segitiganya di sebelah kiri? Boleh ya. Tinggi segitiga sama dengan
3000 dibagi 250 hasilnya berapa? Iya benar, hasilnya 12. Jadi tinggi segitiganya adalah 12 cm. Sampai sini bisa ya. Oke, lanjut contoh yang ketiga. Di sini ada sebuah mainan dari kayu berbentuk prisma tegak segitiga. Tinggi mainan tersebut 20 cm. Panjang alas dan tinggi segitiga alasnya berturut-turut adalah 8 cm dan 6 cm. Berapa volume mainan kayu tersebut? Nah, kita gambar dulu prisma tegak segitiganya. Nah, di sini ada prisma tegak segitiga. Anggaplah ini mainan kalian. Lalu kita tulis tinggi mainan tersebut. Berarti tinggi yang ini ya, tinggi prismanya. Tinggi prismanya 20 cm. Lalu panjang alas dan tingginya panjang alas dan tinggi segitiganya yaitu 8 dan 6 cm. Oke, kita tulis alasnya 6 cm, tingginya 8 cm. Nah, udah kebentuk nih ya. Lalu berapa volume mainan kayu tersebut? Nah, masih ingat nggak rumus volumenya apa? Ya, volume sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Kita tulis lagi 1/2 dikali alasnya 6, tingginya 8 dikali tinggi prismanya 20. Nah, sama-sama kita coret ya, 8 dan 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi, kita hitung dalam kurung 6 kali 4 yaitu 24 dikali 20. 24 dikali 20 hasilnya 480 cm kubik. Jadi volume mainan kayu tersebut yaitu 480 cm kubik. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Baik anak-anak, selesai sudah materi dari Ustazah. Adakah yang mau ditanyakan? Mudah kan ya? Jika tidak, terus banyak latihan karena matematika itu butuh banyak latihan soal. Walaupun Ustazah kasih soal sedikit, tapi kalian harus tetap mengerjakan banyak soal. Ya anak-anak, sampai sini materi dari Ustazah. Besok kita lanjut lagi dengan volume bangun ruang tabung. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.